Seperti ini buzzer cancel atau ini pertama tekan ini, tekan 9 ini tahan. Oke. Dua-duanya tekan secara bersamaan ke atas, ditahan. Password service-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan agar selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya bikin video tentang cara masuk ke menu service ya, menu service di monitor panel untuk melihat error, untuk memonitoring pressure dan lain sebagainya, termasuk tes adjusting dan kalau di Komatsu tuh ada namanya kalibrasi juga bisa ya. Kita mulai dari unit ekskavator Xaxis 350H milik Hitachi ya. Gimana cara masuk menu servisnya? Silahkan simak videonya. Pertama, kalau untuk unit ini ya, Xaxis 350, pertama kita bisa on kan dulu tuh dua kali ya, ACC dan on. Oke, kita matikan AC-nya dulu. Kemudian tekan ini, tekan 9 ditahan. Ya, 9 ditahan, kemudian tekan itu enter, tombol bulat ini, knop yang tengah ini. Tangan saya nggak bisa. Tahan ya. Des, bisa minta tolong nggak? Oke, saya minta tolong sama teman ya. Jadi pertama tekan ini, tekan 9 ini tahan. Oke, kemudian tekan enter ya, tombol oke. Bentar ya. Nah, seperti itu. Paling bawah. Nah, menu service. Coba kalau misalkan kita tanpa menekan tombol 9 ya. Ini kan ada berapa ini? Dari daftar alarm ya, 1 ada 7 itu ya. 1 dari 7 ya. Kita kembali dulu. Misalkan kita tekan langsung sini, tekan sini. Nah, yang muncul hanya 6. Ya, 1 dari 6. Menu servisnya nggak muncul tuh. Tuh, menu servis nggak ada ya. Nah, kita harus tekan 9 ditahan. Oke, kemudian tekan itu. Tuh. Nah, 7 masuk tuh. Nah, menu servis. Kita bisa tekan menu servis. Kita bisa lihat tuh pemeriksaan kerusakan, ini ngeliat kode errornya, pengawasan itu monitoring ya, dan lain sebagainya. Itu untuk Xaxis 350. Oke, kemudian yang kedua ada Exa 329 ya, 329D. Ini milik Caterpillar ya. Gimana cara masuk menu servisnya? Pertama kita on kan dulu. Woi, sini nih. Terus kemudian kita bisa tuh buka ini ya, masuk sini ya, kursornya ini kita pilih. Nah, pilih lambang servis sini, tahuan nggak? Nah, servis, kemudian tekan enter. Oke nih. Oke, nah cuma harus masukkan menu servis tuh, password servisnya ya. Passwordnya adalah ini, F 3 kali tuh, kemudian 2. Nah, ada maintenance. Ini password yang defaultnya dari pabrikan ya. Ada diagnostik tuh, HM info, status, calibration, device test, override, configuration, tool program tuh, diagnostik ini ya. Oke, ada active error, ada event, ada log error, diagnostik sama log event ya. Tuh, ini untuk 329D. Oke, selanjutnya Exa Komatsu ya, ekskavator Komatsu tipe monitor panel yang seperti ini. Monitor panel terbaru ya. Gimana cara masuk menu servisnya? Passwordnya gimana? Caranya seperti apa? Pertama kita on kan dulu tuh, dari off ke on ya. Sekali aja. Kita matikan dulu AC. Nah,
Kalau ekskavator yang model seperti ini dipakai monitor panel ini dipakai di ekskavator ini 8,5, terus PC 200, 300, 400 strap 8, 375, 155 tuh seperti ini monitornya. Caranya seperti ini. Ini buzzer cancel atau ini buzzer ini gambar sound di silang ya. Ada angka 4 ini kita tahan. Kemudian tekan 1, 2, 3. Nah, di sini. Di sini ada pemantauan, catatan tentang abnormal, catatan perawatan, ubah mode perawatan ya. Termasuk pengaturan atau adjustment ya. Silinder cut off. Kalau abnormal ini ngelihat errornya di sini, catatan tentang abnormal. Kita tekan enter F6. Sistem mekanik, ini mechanical. Mechanical ini kalau di Caterpillar namanya event code. Dan sistem electrical. Ini diagnostic code ya. Nah, ada satu diagnostic code yang error, yang aktif, ada kode E-nya itu, lambang E-nya, kode E ini merah warnanya, artinya ini aktif ya. Di 862KA. Nanti kita lihat di shop manual apa error ini. Oke. Ini untuk ekskavator Komatsu ya, dengan monitor panel yang seperti ini. Doser pun pakai yang seperti ini, yang strip 6, 375 strip 6, 155 strip 6 ya, 200, 300, 400 strip 8. Oke, selanjutnya monitor panel 12,5. Ini kembalinya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya EXA 12,5 strip 8 ya. Bagaimana cara ngecek error atau masuk menu servis PC 12,5 Komatsu strip 8. Untuk monitor panel tipe yang seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Pertama kita bisa on kan dulu starting switch ya. Tuh posisi on. Oke, kemudian kita matikan dulu. Oke, tampilannya seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian masuk menu servisnya kalau misalkan EXA 400, EXA 200, EXA 300 strip 8 dan lain sebagainya, itu buzzer cancel atau 4 ditahan, 1, 2, 3 ya. Kalau yang ini beda ya. Kalau yang ini tanda panah ke atas ini, navigasi ke atas, tahan, kemudian tekan 1, 2, 3. Nah, ini masuk menu servis seperti itu ya. Tuh. Kemudian kita bisa pilih ya, monitoring, abnormality record, maintenance record ya, abnormality record. Nomor 2. Oke. Nih. Kemudian kita bisa tekan enter ya, enter ini. Ada electrical, ada mechanical. Ini electrical. Tuh, ini errornya. Cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya sama ya, dengan cara masukin ke menu service tadi. Tahan ini yang tanda panahin, tahan 1, 2, 3 ya. Reset atau reset all kita pilih 2, kemudian enter. Oke. Tuh, hilang, habis ya. Kembali ya, ada maintenance record nih, dan ada menu adjustment ya. Nah, cylinder cut out juga ada di sini menunya. Snapshot ada juga ya, hanya 10 ya, 10 dari 10 tuh. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kemudian HD785 ya, bagaimana cara masuk menu service ya, untuk monitoring ya, kebutuhan monitoring, cek error dan lain sebagainya ya. Pertama kita bisa on kan ini starting switch ya. Tuh. Tampilannya seperti itu. Tampilannya seperti ini. Oke, posisi on. Kemudian kita tekan ini. Ini ada 2 tombol ya. Ini tombol 2 tombol dan 4 step ya. Jadi bawah, atas bawah ya, atas bawah gitu ya.
kita tekan ya, dua-duanya ini bersamaan ke bawah semua ya. Tuh. Sampai muncul. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya adalah ya 6. Caranya seperti ini, 6 tuh. Kita enter atas. Kemudian 4 begini. 2 3 4. Kemudian kita enter 9 karena ke atas jauh gitu. Kita bisa langsung ke bawah. 9 1 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk menu service ya. Kemudian di menu service kita bisa melakukan berbagai kebutuhan. Yang pertama bisa ngecek error, monitoring dan lain sebagainya. Ini ada error electrical kebetulan, kita bisa enter ya. Enternya ini enter, ini cancel ya. Kita enter. Ada CB559, ini ada barusan error. CB559 kebetulan error. Kemudian ada CB2249 ya, ada DBB RKR ya. Kemudian cancelnya bagaimana? Cancelnya tinggal kita tekan yang bawah ini, 1 2 kembali itu. Nah, ini kembali ke menu utamanya. Oke, ada HM, ada odo ya, kilometernya ya. Oke, terima kasih. Kemudian atau selanjutnya unit 320D milik Caterpillar, bagaimana cara membuka menu servisnya atau melihat error ya. Pertama kita bisa on kan dulu starting switch-nya. Kita tunggu. Kemudian kita bisa tekan ini ya. Tekan ini tombol ini untuk masuk main menu ya. Atau menu utamanya ya. Menu utama ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa geser dengan tombol navigasi ini ya. Pertama setelan tampilan ya, untuk brightness dan lain sebagainya, bahasa ya, kinerja ini, performance dan lain sebagainya. Coba kita pilih ya, kita bisa langsung cek ya tanpa harus tanpa harus masukkan password gitu ya. Kemudian ya selanjutnya ada mode daya, interval perawatan, walk tool kita bisa pilih, dan total terkini kita bisa pilih, ubah password ya. Nah, di service kita mau masuk menu service harus ada password ya, dan semua unit biasanya seperti itu ya. Ini untuk ngecek error, diagnostik, error event, dan performance lebih lengkapnya bisa kita lihat di sini. Kemudian kita bisa tekan OK ya. Nah, kita diarahkan ke sini untuk masukkan password nih. Passwordnya adalah untuk alat 320 ini ya, ekskavator 320D ya, 9 ya, 2. Kemudian enter ini ya. Nih, kita bisa tekan enter. Ada diagnostik, ada ECM summary ya. Kemudian kita pilih diagnostik. Oke. Nah, ada aktif, ada log diagnostik, ada aktif event codes, ada log event codes ya. Di sini cara ngecek error ya untuk unit ekskavator 320D ya. Kemudian kita bisa coba tekan OK ya. Oh, tidak ada record. Kita lihat historinya di log diagnostik. Ada pernah sekali 800 FMI 11 gitu ya. Kembali untuk ke main menunya. Oke. Oke, kemudian cara ngecek error untuk unit R9200 Liber ya. Pertama kita bisa on kan dulu. 2 kali ya, ada ACC dan on. Oke, kemudian kita bisa, ini ada beberapa menu ya. Kita bisa ngecek error di menu kedua ini, F2 ya. Kita tekan di sini. Nah, kalau dia muncul error, harusnya di sini ada error history yang muncul gitu ya. Cuman kalau misalkan ini dimatikan, dia otomatis terhapus gitu ya.
kalau misalkan errornya itu error kondisi running ya. Oke. Baik, selanjutnya ada Scania P124CB ya, bagaimana cara melihat error dan membaca error pada diagnostik lamp yang terpasang pada instrumen cluster ya. Pertama kita bisa on-kan starting switch ya. Dan selanjutnya kita buka diagnostik lamp covernya. Oke, selanjutnya kita bisa tekan diagnostik switch ya untuk membaca kedipan lampu. Di sini ada dua jenis kedipan panjang sepanjang 1 detik itu dinilai 10 dan kedipan pendek ya 0,3 detik itu dinilai 1 ya. Kita lihat di sini ada 5 kedipan panjang dan 5 kedipan pendek ya. Itu artinya ini error 55 ya. Selanjutnya kita tekan kembali untuk membaca error berikutnya ya. Di sini ada 5 kedipan panjang dan 3 kedipan pendek ya. Ini artinya error 53. Untuk menghapus error yang tersimpan di diagnostik switch ini, jadi ada 2 tempat penyimpanan memori ya untuk trouble pada unit Scania ini. Jadi ada di diagnostik dan di tempat yang lain. Untuk menghapus yang di sini cukup menggunakan starting switch ya, dengan cara menekan diagnostik switch ini. Kemudian kita on kan starting switch ya. Oke, ketika sudah dihapus, kemudian kita bisa memastikan EDC atau diagnostik switch untuk engine ini apakah masih menyimpan memori errornya atau tidak ya, dengan cara menekan sekali. Dan kita pastikan itu diagnostik lampnya itu menyala panjang ya. Ketika dia menyala panjang artinya tidak ada error yang tersimpan ya. Error sudah dihapus semua. Oke, selanjutnya ada CAT 777D ya, track rigid. Bagaimana cara masuk menu servisnya dan cara ngecek errornya ya, itu yang terpenting. Cara ngecek errornya bagaimana, silahkan teman-teman simak videonya ya. Ini sekaligus terakhir ya, video terakhir setelah beberapa video sebelumnya ya. Pertama kita bisa on kan starting switch ya, kita off kan dulu. Nah, kita on kan starting switch. Kemudian ada 2 metode pengecekan error diagnostik ya, error elektrikalnya ya. Pertama menggunakan ini operator scroll mode switch. Ini kita bisa tahan ya, itu ada odo, tahan, ada RPM, ini ada load counting. Nah di sini ya, di sini setelah load counting tadi, di sini ada catatan error diagnostik ya. Kita lihat di situ. Cuma kelemahannya di sini atau hal yang dibatasi di pengecekan di menggunakan tombol operator mode scroll ini, itulah tidak bisa menghapus diagnostik yang ada di dalam atau yang tersimpan di messengernya ini, messenger Caterpillar ini ya. Kemudian ada cara lain ya, menggunakan atau cara yang biasa digunakan oleh mekanik itu menggunakan service switch yang ada di belakang ini, di belakang operator seat ya. Kita lihat di sini pas sebelahan dengan breaker ya. Itu ada tombol S sama C ya. Ya kalau di shop manual atau di literaturnya itu S itu scroll, C-nya itu cancel ya. Kemudian kita bisa tekan dua-duanya secara bersamaan ke atas itu ya. Jangan des. Dua-duanya ditekan secara bersamaan ke atas, ditahan. Kemudian dia akan muncul beberapa menu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu ya. 8 menu monitoring ya. Jadi di situ ada beberapa menu yang bisa kita pakai untuk pengecekan error, pengecekan performance ya, pengecekan kondisi atau aktual gear ini
levernya ini, transmission shift lever, itu kita bisa lihat di menu service yang ada di belakang sini. Ya, menggunakan ini dua seat ini. Coba kita masuk ke pengecekan ya di menu 3 tadi. Ya, ini ada 1 2 3. Nah, di menu 3 ini untuk mengecek apa, Des? Error ya, error diagnostik tapi ya. Ya, kita lihat error diagnostik secara lengkap di sini. Untuk menggeser ya dari error ini kalau misalkan kita biarkan, ini error ini bakal muncul seperti ini. 27 ini punya transmisi, kita bisa geser menggunakan tombol yang di sebelahnya ya. Ini ada tombol S sama C, tombol S yang kita tekan ya. Scroll. Tuh, geser. Geser aja terus. MID 27702. Oke. Sampai ada tulisan di sini N ya, atau sudah akhir gitu. Artinya tidak ada lagi error yang tersimpan ya, selain yang kita cek di awal tadi gitu. Oke, seperti ini. Coba kita kawal lagi tadi. Nah, untuk menghapusnya kita bisa tekan dengan menggunakan tombol yang sebelahnya lagi, yang C ya. Kita bisa tahan. Misalkan ini 269. Nah, 269 sudah tidak ada lagi tadi. 718 kita bisa pencet. Kita hapus. 718 hilang ya, 168. Dan begitu seterusnya ya. Kita tekan C, ditahan untuk menghapus error yang tersimpan di messengernya atau cat monitoring systemnya ini, CMS ini. Nah, ini sampai ada ini garis-garis ini, artinya sudah tidak ada error yang tersimpan lagi ya. Oke, begitu saja teman-teman semua, semoga bermanfaat video tentang cara mengecek ya error dan melihat beberapa performan di semua unit ya. Tadi beberapa pabrikan, Caterpillar, ada Hitachi, ada Liebherr, ada Komatsu ya. Semoga bermanfaat video sederhana ini. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.